أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة. Alhamdulillah, hari ini kita melanjutkan membahas surat Ali Imran, di mana Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an memberikan kepada kita ukuran, parameter untuk mengukur iman seorang beriman. Kita kepingin tahu bagaimana ukuran, parameter dari akidah seseorang, inilah ukurannya. Saya baca ayat 75, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa min ahlil kitabi man in ta'manhu bidin biqintarin yu'addihi ilaik. Di antara ahlul kitab itu ada yang kalau engkau beri pinjaman biqintar, jumlah yang banyak, qintar itu satu karung katakan, banyak sekali, yu'addihi ilaik, dia akan membayar kepada engkau. Tapi ada pula wa minhum man in ta'manhu bidinar, ada pula yang kau berikan hutang 1 dinar, la yu'addi ilaik, tidak akan membayarnya illa ma dumta, la yu'addihi ilaika illa ma dumta alaihi qaima, tidak akan membayar kecuali kau berdiri terus di situ. Allah telah beritahu kepada kita bahwa di antara ahlul kitab itu ada yang memang berpegang kepada millat Ibrahim, masih berpegang kepada agama yang benar. Ada pula yang sudah terkontaminasi, kelihatannya bagus tapi sudah terkontaminasi. Taunya dari mana? Ya, taunya dari uang. Ngukur orang itu dari uang, itu saja gampangnya. Gitu ya, ngukur akidah orang itu dari uang. Kenapa? Allah telah berfirman pada ayat 77 di surat Al-Hajj, wajtanibu rijsa minal awthan wajtanibu qaulaz zur. Jauhilah berhala, jauhilah kebohongan. Begitu ya. Kenapa orang menyembah berhala? Karena dunia. Orang menyembah berhala itu untuk kepentingan duniawi, bukan untuk akhirat. Liuqarribuna ila Allah zulfa, untuk berdekatan kita kepada Allah Ta'ala, agar Allah Ta'ala itu memberi kita di dunia ini, bukan untuk akhirat. Gitu ya, bukan untuk akhirat. Nah, dunia, sebagian dari dunia ini, mendapatkan dunia ini harus didapatkan dengan berbohong. Jadi mengukur iman seseorang, akidah seseorang gampang, dari bagaimana sikapnya kepada harta. Selesai. Itu saja, gampang. Soal dia pandai berbicara atau ilmunya mungkin banyak, ya tidak tahu. Itu kan dalam hati seseorang, di kepala seseorang. Tapi yang penting bagaimana dia menghadapi dunia. Nah, selesai. Apabila dia menunjukkan kecintaan yang besar kepada dunia, itu berarti dia belum bersandar berpegang kepada Allah Ta'ala. Dia belum bisa merasakan kebesarannya Allah Ta'ala. Itu saja. Kalau seseorang itu sudah bisa merasakan kebesarannya Allah Ta'ala, baru dia bisa melihat dunia ini tidak besar.
Gitu ya. Begitu dia bisa merasakan melihat kebesaran Allah Ta'ala, baru dia bisa melihat dunia ini tidak besar. Karena sebesar apapun dunia ini tidak akan bisa menyelamatkan dia di dunia, bukan di akhirat. Di dunia saja sudah tidak bisa. Sebesar apapun dunia ini, sehebat apapun dunia ini, dunia tidak akan bisa menyelamatkan dia dari dunia, bukan akhirat. Akhirat belum kelihatan. Dunia ini saja belum bisa. Nah, apalagi akhirat. Oh, buat orang beriman kalau begitu, kalau dunia ini tidak bisa menyelamatkan dunia saya, apalagi akhirat saya jauhi. Ikrimah bin Abu Jahal pernah waktu Nabi SAW masuk ke Mekah, dia lari, naik kapal dia dari Jeddah. Di tengah jalan ada ombak besar. Ombak besar, dia menyebut nama-nama berhala, Lata, Hubal dan sebagainya yang sudah dihancurkan oleh Nabi SAW. Katanya orang di kapal itu tidak ada gunanya kalau di sini, kalau di Mekah ada gunanya, kalau di lautan tidak ada gunanya. Oh, kalau Allah yang ada gunanya siapa? Allah Ta'ala. Kalau memang Allah Ta'ala bisa menyelamatkan saya sekarang dari gelombang di lautan, saya masuk Islam. Selamat dia, langsung dia ke Mekah, masuk Islam. Ikrimah bin Abi Jahal. Gitu ya, konsisten. Kalau Allah Ta'ala bisa menyelamatkan saya sekarang dari gelombang laut, saya akan masuk Islam. Selamat dia, Mekah, masuk Islam. Di dunia saja sudah ada gunanya berhala itu. Dia pikir berhala itu dunia ini bisa menyelamatkan kita di dunia. Tidak bisa. Jangankan akhirat, dunia tidak ada gunanya. Tetapi tidak semua orang mampu melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua orang bisa mampu melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita saja kan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengukur orang lain dan diri kita, dan diri kita sendiri gampang. Kalau kita mau mengukur diri kita sendiri saja, tidak usah orang lain, diri kita sendiri. Kalau kita kepingin tahu seberapa besar ya iman saya itu ya, mungkin saya sudah sekolah S3 akidah barangkali, begitu ya. Saya ini sudah S3 Pak, barangkali ya, akidah loh ya. Nah, ya sudah, suruh lihat uang bagaimana. Kalau berubah meskipun S20, S22 ya sama saja. Nah, begitu ya. SS berapapun kalau kelihatan uang goyang lah, ya sudah, tidak usah dilanjutkan. Nah, itu gampang, gitu ya. Jadi Alkitab itu mereka menganggap bahwa mereka tuh lebih hebat dari Nabi SAW. Kelihatan uang bayar 1 dinar tidak mau loh. Agama apa itu? Agama apa itu? Nah, agama apa coba? Gitu ya. Yang kalian ikuti ini agama apa? Agama yang melarang orang bayar utang. Ya agama yang salah itu. Kalau agama kalian benar, kalau utang bayar. Ada di antara Alkitab ada yang mau yang begitu. Contohnya Ibn Katsir membawa riwayat bahwa dulu ada seorang yang berhutang. Nah, ya. Dari Abu Hurairah dari Rasulullah SAW bahwa dulu ada seorang di Bani Israel yang dia berhutang 1000 dinar. Nah, lalu yang ngasih utang berkata, datangkan saksi. Apa kata dia? Kafa billahi syahida. Cukup Allah Ta'ala sebagai saksi. Bagaimana ini? Tidak bisa ditolak. Dia berkata saksinya Allah Ta'ala. Baik. Ya sudah, kafil. Yang jamin siapa? Apa kata orang tadi? Kafa billahi kafila. Allah Ta'ala penjaminnya. Lah. Lihat ya. Bukan lembaga penjamin simpanan. Bukan. Allah Ta'ala. Oh begitu ya? Iya. Bagaimana mau ditolak? Menyebut nama Allah Ta'ala dia, ya sudah. Ya, sodakta kata orang tadi. Diberikan uang tadi, diberi hutang sampai membayar untuk waktu tertentu. Pada waktunya dia bayar, dia ke lautan, ke pantai dia, mencari kapal untuk bisa membayar, untuk bisa menaiki kapal tadi dan mau bayar di sebelah sana. Tidak ada kapal. Kapalnya tidak ada. Bagaimana ini? Lalu dia mengambil kayu, dilubangi kayu tadi, dimasukkan 1000 dinar dan ditulis, gitu ya, ada surat di dalamnya bahwa ini dari si fulan yang hutang kepada engkau, wahai fulan, tidak bisa membayarnya karena tidak ada kapal. Nah, baik, dimasukkan itu dilempar ke lautan.
dan dia berkata, Allahumma innaka ta'lamu anni istalaftu fulan alfa dinar. Ya Allah, kan kamu tahu kalau saya hutang kepada si fulan itu 1000 dinar. Lalu dia tanya kepada saya, lalu dia tanya kepada saya mengenai penjamin. Saya katakan kafabillahi kafila. Orang itu mau. Dan dia minta kepada saya saksi. Saya katakan kafabillahi syahidah. Cukup Allah Ta'ala sebagai saksi. Dan dia mau. Dan saya sekarang mencari kapal, tidak ada. Tidak ada. Jadi ini istauda'tuka. Jadi saya menitipkan kepada engkau kayu ini. Istauda'tuka. Saya titipkan. Lalu dia melemparkan kayu tadi ke lautan. Selesai. Sampai dimakan oleh ombak. Lalu dia akhirnya menemukan kapal, naik kapal dia. Lalu yang di sebelah sana menunggu kapalnya. Kok tidak datang kapal itu? Kapalnya mana udah datang. Lalu dia melihat ada kayu. Ada kayu, dia ambil. Ternyata di dalamnya ada harta. Dia ambil kayu tadi dia ambil, dia pecah, dan di dalamnya ada uang 1000 dinar berikut surat. Waktu yang hutang itu tadi datang, fa'atahu bi alfi dinar, datang 1000 dinar dia. Yang tadi dia nggak bilang, begitu ya? Yang tadi dia nggak bilang loh ya, bukan lalu nggak tahu. Pokoknya kan sudah saya lempar ke lautan, ya tanyakan lautan, kok tanya saya? Itu kan sudah saya lempar ke lautan, tanyakan kepada lautan yang bergoyang, yang bergelombang, jangan tanya saya. Oh begitu ya? Iya. Enggak, mbak 1000 dinar ya. Mbak 1000 dinar dengan anggapan uang itu hilang. Daripada urusan di akhirat 1000 dinar, bayar sekarang. Waktu dia ketemu orang tadi, dia berkata, saya cari kapal, mau bayar, tidak ketemu. Gitu ya. Dia tidak bilang saya melempar kayu, enggak, dianggap sudah hilang itu. Apa apa kata yang menghutangi tadi? Kamu ngirim kepada saya sesuatu, gitu loh. Kan kamu saya bilang, saya tidak dapat kapal. Dia anggap, dia pikirannya kayu itu hilang, sudah, tidak usah dibicarakan. Loh, sudah saya dapatkan kayu yang kamu kirim itu. Nah, ada sampai kayu itu tadi. Pulang dia 1000 dinar. Tidak jadi dibayarkan. Karena uang yang diletakkan dalam kayu yang dilempar ke lautan itu sudah Allah Ta'ala sampaikan kepada yang meminjami. Begitu. Itu orang dulu ya. Tapi barangkali sekarang masih ada, cuma saya tidak tahu ya. Barangkali loh ya. Saya tidak mengatakan tidak ada loh ya. Kalau saya mengatakan tidak ada, nanti kan rame nanti lah. Begitu ya. Saya katakan saya tidak tahu masih ada apa enggak. Semoga masih ada, tapi kan tidak tahu saya lah. Itu kan semua kembali kepada pribadi masing-masing. Nah, jadi kita itu dalam berbicara mengenai agama itu nggak usah muluk-muluk, begitu ya. Nggak usah lihat sikapnya pada uang itu bagaimana. Nah, bukan soal Islam melarang orang mencintai harta, tidak. Waktu hebunal malah hubban jamma, cinta pada harta. Tapi hati-hati loh ya, jangan sampai harta itu membinasakan kita. Islam tidak melarang orang cinta pada keluarganya, istri anaknya. Tapi hati-hati. Inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Nah, di antara istri dan anak kalian itu musuh kalian, hati-hati. Nah, begitu ya. Allah Ta'ala tidak melarang kita cinta kepada harta, istri, anak. Rasa cinta itu dari Allah Ta'ala. Rasa cinta dari Allah Ta'ala. Kalau orang itu tidak cinta kepada harta, nah, harta itu tidak ada. Tidak ada harta itu, karena tidak ada yang membutuhkan, hilang harta itu. Kalau orang tidak cinta pada istri anaknya, tidak berkeluarga dia, tidak ada orang kawin, musnah manusia ini. Nah, cinta itu Allah Ta'ala letakkan dalam diri seorang hamba, makhluk, agar semuanya tetap ada, eksis. Nah, agar semuanya tetap ada. Nah, tugas kita untuk memberikan dosis seberapa besarnya cinta kita kepada harta dan keluarga. Nah, ada dosisnya. Gitu ya. Itu penting.
Ini penting kita pahami, jangan sampai kita itu dikarenakan mencintai harta dan keluarga menyebabkan kita meninggalkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwa yang menciptakan kita, harta kita dan keluarga kita itu Allah taala. Yang menciptakan kita, harta kita, keluarga kita Allah Subhanahu wa taala. Yang membuat harta dan keluarga itu berguna Allah taala. Yang membuat kita mulia Allah taala. Nah, bisa enggak kita mulia dengan harta dan keluarga? Bisa, kalau memang diperlukan. Nah, gitu ya. Tapi aturnya kan tidak begitu. Aturannya kita mulia karena kita memuliakan keluarga. Nah, karena kita menggunakan harta untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini mesti kita pahami. Ini mesti kita pahami. Nah, kenapa mereka kok usaha begitu? Masih ayat 75. Dzalika bi annahum qalu laisa 'alaina fil ummiyyin sabil. Kita itu enggak apa-apa menipu orang ummiyin yang enggak ngerti Taurat Injil itu enggak apa-apa. Menipu orang enggak ngerti itu enggak apa-apa. Nah, gitu ya. Wa yaquluna, ini yang kedua, 'alallahil kadzib wa hum ya'lamun. Dan pada akhirnya mereka menciptakan kebohongan atas nama Allah taala. Tujuannya apa? Ya dunia tujuannya. Tujuannya dunia. Untuk mencari dunia, mereka berbohong. Nah, siapa yang dibohongi ya? Dalam anggapan mereka ini ummiyin, orang-orang yang tidak bisa membaca. Loh, tugasnya kalian itu menjadikan orang yang tidak bisa baca itu bisa baca, bisa ngerti, bukan dibodohi. Gitu ya. Tugasnya orang yang punya ilmu menjadikan orang yang tidak punya ilmu pintar, bukan dibodohi. Dibiarkan tetap bodoh lalu kemudian dieksploitir. Tidak benar itu. Tidak boleh. Dalam anggapan mereka itu suatu keberhasilan. Suatu keberhasilan adalah menipu orang, itu suatu keberhasilan. Dalam pandangan mereka ini, kalau dia bisa menipu orang, suatu keberhasilan. Dalam pandangan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Ta'ala, mereka menipu orang, suatu keberhasilan. Kalau orang beriman tidak. Dia melihat bahwa dia dilihat Allah Subhanahu wa taala. Ada contoh lain, kebetulan saya ingat. Ada seorang membeli sebuah tanah. Lalu kemudian setelah dia beli, di dalamnya itu ada harta. Nah, ini cerita dulu ya. Dalamnya ada harta. Lalu dia berkata kepada yang punya tanah tadi, saya menemukan emas, harta di tanahmu itu. Tuh, katanya yang jual tanah, saya menjual tanah dan yang di bawahnya. Loh, kata yang beli tanah, saya beli yang di atasnya saja, di bawahnya ada apa saya tidak tahu, bukan punya saya itu. Bukan milik saya. Barangkali punya Munda, bukan punya saya. Nah, bayangkan ini, itu dulu, semoga sekarang insya Allah masih ada, cuma saya tidak tahu lah. Saya tidak berani berkata tidak ada, nanti kan rame lah. Ya sudah, insya Allah ada, cuma saya tidak tahu. Gitu ya, terima harta tidak mau dia. Oh enggak, bukan punya saya ini. Gitu ya. Loh, ini bukan punya saya katanya yang beli, karena saya di atasnya, bukan yang di bawahnya. Oh, kata yang jual, saya jual yang di atas dan yang di bawahnya. Lalu ada seorang alim berkata, begini saja, kan kamu punya anak perempuan, punya anak laki, ini maharnya, selesai. Selesai. Nah, ya tentu anak-anaknya menurunkan orang-orang yang soleh lah. Tidak kesandung sana sini, kasus sana sini, kesandung sana, kesandung sini, masuk TV, masuk koran, dah ada. Begitu ya, ada, beres. Begitu ya, halal, yang dimakan tuh halal. Ini kemuliaan namanya. Ini kemuliaan namanya. Nah, kemuliaan itu perlu mesti kita pahami, tidak bisa dinilai dengan uang. Tidak bisa. Kenapa? Uang itu mati, mulia itu hidup. Begitu ya. Sebanyak apapun harta, barang mati. Begitu ya. Sebanyak apapun harta, barang mati. Nah, begitu ya. Jadi dia tidak bisa dinilai dengan mulia. Lah, mulia itu tidak ada kecuali dengan iman. Jadi semulia apapun orang kafir dalam pandangan Allah Ta'ala tidak mulia. Semulia apapun orang kafir, sejujur apapun orang kafir dalam pandangan Allah Ta'ala tidak ada pahalanya. Jadi jangan kita kagum, oh itu orang kafir, dia jujur. Beriman, tidak beriman, tidak ada gunanya. Karena
kemuliaan yang sebenarnya itu yang berangkatnya dari iman. Nah, jadi kalau dia tidak beriman, sejujur apapun, sebaik apapun dia, tidak ada gunanya. Nah, begitu ya, tidak ada gunanya. Harus orang itu melatar belakangi, mendasari semua kebaikannya dari iman. Nah, gitu ya. Kenapa? Fa innal izzah lillahi jami'an. Karena kemuliaan itu milik Allah Ta'ala. Jadi kalau orang itu punya semua kebaikan, kemuliaan loh. Kalau kemuliaan ini bukan dari iman, artinya yang mau dia muliakan itu bukan Allah Ta'ala, dirinya. Lihat saya jujur, saya baik. Memang jujur dia, yang jujur. Orang beriman tidak. Saya mau bohong nanti bagaimana? Nanti saya, gitu ya, saya dilihat oleh Subhanahu wa Ta'ala. Nah, begitu ya, saya dilihat oleh Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana? Ada seorang sahabat, dia bertemu dengan, gitu ya, seorang penggembala, seorang anak. Ini punya siapa kambing ini? Mengajarkan saya. Saya beli satu ya, udah bisa mengajarkan saya. Sudah kamu bilang dimakan sering, hilang kan bisa. Begitu ya. Anak tadi berkata suatu kalimat, fa aina Allah. Nah, di mana Allah Ta'ala itu? Suatu kalimat, tidak sekolah akidah, tidak bisa baca, tapi ada imannya dia, ada mulianya. Nah, jadi ukuran mulia itu seberapa besar seseorang itu yakin akan balasan Allah Ta'ala. Orang Quraisy yakin Allah Ta'ala itu ada, tapi mereka tidak yakin kalau Allah Ta'ala bisa mengadab. Mereka tidak yakin Allah Ta'ala mengadab. Ya maksiat mereka. Tapi kalau yakin nanti kalau saya berbuat maksiat lalu bagaimana? Diazab saya. Takut dia. Boleh bagus. Begitu ya. Saya kalau berbuat maksiat saya diazab nanti. Saya kepingin menipu orang. Orang itu mati biarkan. Tapi saya ditanya oleh Subhanahu wa Ta'ala, takut. Itu levelnya agak ringan. Yang lebih betul lagi, saya malu, saya nipu orang, saya malu, ada rasa malu. Al-haya wal iman qurana. Iman dan malu itu beriringan. Kalau yang satu terangkat, yang lain terangkat. Nah, begitu ya. Jadi iman itu lah yang buat orang mulia, bukan harta. Gitu ya. Yang buat orang mulia itu iman, bukan harta. Kenapa? Saya ulangi berkali-kali. Iman itu hidup, harta itu mati. Begitu ya. Iman itu hidup, harta itu mati. Begitu ya. Apa gunanya surga kalau tidak ada orang beriman? Surga itu kan mulia. Begitu ya. Surga itu kan mulia. Surga tidak ada gunanya kalau tidak ada orang beriman. Allah Ta'ala mengatakan waridwanullah fawqa dzalik. Ridhonya Allah Ta'ala lebih hebat daripada surga. Contohnya ada dua hadis. Orang-orang beriman di surga ditanya Subhanahu wa Ta'ala, orang beriman, bagaimana? Kalian sudah enak? Ya bagaimana dah enak ya Allah? Gitu ya. Kami sudah gitu ya, merasakan semua kenikmatan, selamat dari azab dan merasakan semua kenikmatan. Masih ada lagi satu kenikmatan yang perlu saya berikan kepada kalian. Ada dua hadis. Pertama, Allah Ta'ala mengatakan saya tidak akan murka selamanya kepada kalian. Hadis kedua, Allah Ta'ala membuka hijabnya, di mana semua orang beriman bisa melihat wajah Allah Ta'ala. Begitu. Itu nikmat buat orang beriman. Begitu ya. Karena mereka dulu di dunia mulia, memuliakan Allah Ta'ala. Begitu ya. Memuliakan Allah Ta'ala. Kepingin maksiat itu kepingin mereka, jangan nanti dosa. Itu yang biasa. Yang hebat jangan. Kalau saya maksiat saya terhina nanti. Kalau saya maksiat saya jadi terhina. Begitu ya. Kalau saya maksiat saya terhina. Inilah iman. Begitu. Ini penting. Ini penting kita paham. Jadi jangan kita mengkurung seseorang itu soal dia bagaimana. Wallahu a'lam. Saya tidak ngerti. Saya tidak tahu. Saya tidak menuduh. Yang penting bagaimana sikapnya kepada harta. Begitu ya. Yang penting bagaimana sikap kepada harta. Selesai, itu saja. Soal dia mungkin hafal Quran ya saya tidak tahu. Allahu a'lam. Begitu ya. Yang penting bagaimana dia sikapnya kepada harta. Baik. Begitu ya.
Allah Ta'ala mengatakan bala, tidak begitu. Ayat 76. Man awfa bi ahdihi wattaqa, siapa yang memenuhi janjinya Allah Subhanahu wa taala, yaitu konsekuen, tetap istiqomah dalam agama Allah taala dan beriman pada Nabi. Kalau Nabi itu datang beriman, itu janji dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian setelah Nabi itu datang, mereka beriman, bertakwa. Allah taala katakan fa innallaha yuhibbul muttaqin. Allah Ta'ala mencintai orang yang bertakwa. Allah Ta'ala tidak mengatakan Allah Ta'ala membalas orang bertakwa, tidak. Mencintai. Mencintai itu artinya memuliakan. Kalau membayar tidak. Membayar itu sepenuhnya. Seseorang membayar pada seseorang. Ya seberapa sih yang dia berikan? Tapi kalau pada istri, pada anak, bukan membayar, mencintai, memberikan semua yang dia miliki, itu cinta namanya. Kalau membayar tidak, membayar Anda maksud saya berapa? Sekian ya sudah saya bayar. Membayar. Mencintai tidak, memberikan apa semua yang dia miliki, itu mencintai namanya. Begitu ya, mencintai itu artinya memberikan semua yang dia miliki. Allah Ta'ala memberikan yang terbaik kepada orang-orang yang bertakwa. Karena mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala pun mencintai mereka. Mereka dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, ayat 77, innal ladzina yashtaruna bi ahdillah wa aymanihim tsamanan qalila. Orang-orang yang menjual perjanjian mereka dengan Allah taala, yaitu perjanjian yang berisi kalau Nabi itu datang, mereka beriman, menjual sumpah-sumpah mereka. Wallah hanya untuk kepentingan dunia, samanan qalila, yang sedikit, dibanding balasan di akhirat sedikit. Begitu ya. Allah Ta'ala mengatakan ulaika la khalaqallahu fil akhirah, tidak dapat apa-apa di akhirat. Yang kedua, wala yukallimuhumullah, tidak dijak ngomong. Wala yanzuru ilaihim yaumil qiyamah, tidak dilihat. Begitu ya. Wala yuzakkihim, tidak dibersihkan dari dosa-dosanya. Walahum adzabun alim. Untuk mereka itu Allah Subhanahu wa taala menyiapkan azab yang pedih. Adzabun alim. Kenapa azab yang pedih? Karena mereka tahu, mereka bisa, mereka ngerti bahwa caranya jadi orang mulia itu begini. Caranya jadi orang mulia itu begini. Mereka ngerti. Betul ya? Orang yang punya ilmu itu adalah orang yang tahu caranya jadi orang mulia. Sekolah itu kan gunanya cari ilmu, agar orang yang punya ilmu itu ngerti bahwa ilmunya itulah yang membuat dia mulia. Gitu ya? Orang itu sekolah agar dia punya ilmu. Bukan punya ilmu saja, agar dia ngerti bahwa ilmunya ini membuat dia mulia. Kalau orang itu tidak mengerti bahwa ilmu itu membuat dia mulia, ada sekolah dia. Ada lagi yang lebih parah, sudah sekolah tapi dia tidak yakin mungkin bahwa ilmunya membuat dia mulia. Saya sekolah tapi tidak ada hubungannya dengan sekolah saya loh. Tidak harus ada keterkaitan dengan sekolah. Tapi otak kita itu ditata di sekolah itu. Orang sekolah itu untuk menata otaknya, cara berpikirnya. Kalau kita sudah bisa menata kepala kita, jangan sekolah tidak apa-apa. Tapi tunjukkan kalau berhasil. Saya tidak sekolah, ini hasilnya. Misalnya, begitu ya, bisa tidak apa-apa. Begitu ya, mau belajar online ada. Begitu ya. Tapi kalau kita tidak bisa menata kepala kita, harus sekolah supaya tertata kepala kita itu. Apa hasilnya? Bisa menghasilkan teknologi. Teknologi itu hal yang kelihatan mata. Yang tidak kelihatan mata, agama. Oleh agama kita ditata, cara berpikirnya begini. Tertata dengan baik, menghasilkan ketaatan. Menghasilkan ketaatan itu hasil dari memiliki ilmu agama. Kalau orang tidak punya ilmu agama, dia tidak memahami bahwa ketaatan kepada Allah Ta'ala itu membuat dia mulia. Tidak ngerti dia.
Meskipun mungkin dia oleh Allah Ta'ala diberi harta barangkali, diberi kekuasaan barangkali, atau diberi ilmu duniawi, dia tidak ngerti bahwa ini semua bisa berpotensi. Bahwa dia mulai tidak ngerti dia tidak ngerti bahwa kalau dia berkuasa bisa membuat orang beriman, ngajak orang untuk beriman dengan kekuasaannya, dengan kekuatannya, atau dengan ilmu dunianya bisa berpahala, atau dengan hartanya lah. Tapi kalau dia tidak tahu bahwa itu semua berguna lah, hanya temporer, hanya untuk dunia saja. Nah, dia melihat, lihat saya sekarang sudah punya istana saya. Nah, saya sudah punya ini. Itu seperti gorun. Gorun, kuncinya saja dibawa oleh orang-orang yang kuat, tidak kuat. Kunci gudangnya, bukan hartanya, kunci gudangnya. Nah, wa inna mafatihahu la tanu bil usbah ul quwwah. Kunci-kuncinya itu kalau dibawa oleh orang yang kuat tidak kuat, berat bawanya. Kuncinya bayangkan isinya. Kita idqalahu qaumum la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Jangan senang dengan hal semacam ini. Allah tidak senang dengan orang bagus semacam ini. Nah, loh, kok salah? Innama utituhu ala ilmin. Saya itu dapat ini semua karena ilmu. Ini tidak ada hubungannya dengan Allah Ta'ala. Nah, saya dapat harta ini tidak ada hubungannya dengan Allah Ta'ala. Innama utituhu ala ilmin, karena ilmu. Kalau dapat ilmu ya seperti kalian tuh kan tidak punya apa-apa. Nah, saya pakai ilmu saya dapat ini. Nah, kalau kalian dapat apa? Tidak ada lah. Fa khasafna bihi, ada yang berkata, ya laita lana mithla ma utiya Qarun innahu ladu hadzin azim. Coba kita seperti Qarun, ladu hadzin azim. Ini dapat bagian yang besar ya ini. Yang punya kesuksesan, keberhasilan ya ini. Begitu ya. Kesuksesan itu ya ini, bukan ke masjid, ikut pengajian. Itu apa itu? Kita bukan baca Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an. Apa ya ini kelihatan. Nah, begitu ya. Qala alladzina utul ilma, yang punya ilmu berkata, wailakum, celaka kamu, sawabullah, pahala Allah Ta'ala, khairul liman amana wa amila sholihah, lebih baik buat orang yang beriman dan beramal soleh. Wala yulaqaha, tapi tidak dapat itu semua illa sabirun, kecuali orang sabar. Perlu kesabaran supaya bisa mengerti bahwa ridhonya Allah Ta'ala lebih bernilai. Harus belajar, harus punya ilmu. Betul, perlu sabar. Kalau tidak sabar ya jadi seperti Qarun. Fa khasafna bihi wa bidarihi al-ardh. Kami tenggelamkan dia dan hartanya. Fama la min fi'atin nasrun min dunillah. Tidak ada yang menolong dia. Apa yang dikatakan oleh orang yang bangga tadi, laula an manallahu la khasafa bina. Kalau saya selamat, saya tidak seperti Qarun. Kalau Allah Ta'ala memberi saya seperti Qarun, tenggelam sekali seperti Qarun. Nah, nanti sebelum hari kiamat, emas yang besar-besar itu muncul, rebutan orang emas. Nah, rebutan emas yang bukan tambang. Kalau tambang kan pasir diolah, ini woto emasnya, woto bertonton muncul dari bumi begini. Orang rebutan emas. Apa hasilnya? Mati semua, saling berbunuhan. Saling berbunuhan untuk merebut emas tadi. Apa mau dimakan emas itu? Tidak ngerti saya. Rebutan, emas itu rebutan, saling membunuh. Dari itu begitu tamaknya, dengan emas saling membunuh, habis lah. Jadi yang masih ada emasnya, orangnya mati semua. Emasnya barang mati, yang mau kepingin emas juga mati sekali. Itu hasilnya. Lihat, begitu ya. Karena rahmat Allah Ta'ala, emas itu tidak muncul begini dalam bentuk pasir. Dapat kecil-kecil, diolah lagi. Bayangkan kalau emas itu muncul begini, satu gunung saja mati semua manusia ini, rebutan, saling membunuh. Nah, begitu ya. Tidak dapat emas, manusia ini mati. Itulah manfaat dari agama, membuat kita merasa syukur atas nikmat Allah Ta'ala, membuat kita merasa mulia dengan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala lah. Gitu. Baik. Selanjutkan ayat 78, wa inna fariqam minhum, ada wa inna minhum la fariqan.
ada sebagian dari mereka itu, ada sekelompok orang dari mereka itu yalwuna alsinatahum bil kitab. Lawa yalwu itu membolak-balikkan lidah mereka. Gitu ya. Untuk apa? Litahsabuhu minal kitab, agar mereka menganggap bahwa itu firman Allah Ta'ala. Wa ma huwa minal kitab, bukan dari Allah Ta'ala itu. Gitu ya. Jadi mereka berucap supaya mereka menganggap ini dari Allah Ta'ala. Bentar ya, saya sabdakan ya, kalau dia berfirman. Allah Ta'ala berfirman begini. Gitu ya, dia ngomong supaya orang menganggap bahwa itu dari Allah Ta'ala. Kenapa? Karena Taurat dan Injil tidak dijaga oleh Allah Ta'ala, sehingga orang bisa buat kepalsuan. Al-Quran tidak bisa. Al-Quran tidak bisa. Satu titik tidak sengaja, satu titik sudah orang tahu Al-Quran. Kalau Taurat Injil tidak, bisa buat kepalsuan mereka. Wa yaquluna huwa min indillah wa ma huwa min indillah. Mereka berkata ini dari Allah Ta'ala. Wa ma huwa min indillah, itu bukan Allah Subhanahu wa taala. Wa yaquluna 'alal kadhib wa hum ya'lamun, dan mereka itu mengatakan bahwa itu dari Allah Ta'ala, kebohongan atas Allah Ta'ala, dan mereka tahu bahwa itu suatu kebohongan. Kenapa ya? Jawabannya satu, karena mau cari dunia. Jadi mereka itu membuat kebohongan, menipu manusia untuk cari dunia. Dan mereka menganggap pintar. Kalau membohongi orang itu pintar dalam pandangan mereka. Dalam pandangan mereka pintar. Gitu ya. Berbuat maksiat, kemaksiatan dalam pandangan orang semacam ini pintar. Padahal itu merugikan mereka. Begitu ya. Padahal itu merugikan mereka, menghinakan mereka lah. Inilah pentingnya kita itu yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau Allah Subhanahu wa taala itu tidak menurunkan agama ini. Tidak ada orang mulia. Allah Ta'ala memberikan jiwa yang mulia, tapi agamanya tidak ada. Jadi mulia, tidak mulia. Jadi manusia itu siap jadi mulia, tapi karena agamanya tidak turun, tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya kemuliaan ini. Manusia tetap jadi orang pintar, tapi mulia tidak ada. Seperti kaum 'Ad, kaum Samud yang dikasih kecerdasan dan kekuatan badan, ada hasilnya. Dan Samud itu ada hasilnya, makanya mereka bisa sombong. Kalau ada hasilnya tidak sombong mereka, karena ada hasilnya mereka sombong. Ada hasilnya mereka sombong lah. Apa hasilnya? Azab datang. Mana kaum Samud? Tidak ada, sudah habis. Fir'aun, Fir'aun, hebat Fir'aun. Mana Fir'aunnya? Tidak ada. Tidak ada Fir'aun itu. Orang Mesir habis. Yang ada bangunannya. Ini loh dulu. Ya. Dulu pernah ada orang membuat begini. Semua orang kagum dengan Fir'aun. Tapi kenapa tidak ada Fir'aun? Sudah hilang. Dikarenakan melawan Allah Ta'ala lah. Itu contoh. Loh, padahal saat itu orang di Jazirah Arab, orang Yaman, orang Quraisy, orang Syam tidak lihat Fir'aun. Tapi kenapa Allah Ta'ala bercerita Fir'aun? Nah, karena nanti Al-Quran dibaca oleh orang yang ngerti Fir'aun. Nah, kapan? Lama, tahun 1000 paling gitu ya, sempurnanya tahun 1900 baru orang bisa melihat kekuasaannya Fir'aun. Sebelumnya ya lihat yang besar-besar saja. Nah, gitu ya, masih belum membuka kubur-kuburannya. Nah, gitu ya. Fir'aun itu, kuburannya Fir'aun, hasil dari dalam kuburannya Fir'aun itu ada di London, ada di Perancis, ada di Jerman, ada di Mesir. Nah, itu. Tapi kalau kebudayaannya Romawi, Yunani, orang tidak kagum, ya sudah itu saja. Nah, tapi kalau Fir'aun, oh tidak. Mulai patung kecil segini sampai kolosal. Nah, begitu ya. Waktu UNESCO, waktu orang Mesir membuat bendungan, gitu ya, Wadi Aswan namanya. Nah, di situ ada Abu Simbel, patungnya Fir'aun yang besar, direndamkan di dalam air. UNESCO bingung, loh ini bagaimana ini peninggalan ini? Ya tidak tahu. Oleh UNESCO diiris, ya, berhala tadi yang besar diiris, wajahnya dibawa ke sana, lalu diiris lagi badannya bawa ke sana, bertahap
diiris sedikit demi sedikit, lalu dibawa ke sebuah tempat diletakkan di situ. Nah, ya sudah, biar dia yang bayar. Mereka UNESCO yang bayar, bukan orang Mesir. Nah, dari kagumnya mereka dengan patungnya orang Mesir. Dari kagumnya, orang Mesir tidak butuh patung, dia butuh bendungan untuk gandum untuk roti, untuk makan. Nah, kalau berhala itu untuk apa? Begitu. Itu ceritanya. Nah, jadi orang kafir, orang Barat kagum dengan Firaun, karena mereka tidak bisa menciptakan bangunan sehebat Firaun, tidak bisa. Wa Fir'auna dzil autad, Firaun yang punya tiang-tiang yang besar. Alladzina taghaw fil bilad, yang berbuat kezaliman di negeri. Fa aktsar fiha al fasad, lalu berbuat kerusakan. Fa sabba alaihim rabbuka sautul azab, Allah Ta'ala ngasih adab, hilang. Peninggalannya masih ada. Gitu ya. Ini pelajaran buat kita. Hendaknya kita di dunia yang banyak-banyak berbuat baik. Karena kita itu mulia dengan amal soleh, bukan dengan harta. Dengan amal soleh kita mulia. Gitu ya. Allah Ta'ala mengatakan ayat 39, "Maka li basyarin ayyutihul kitab wal hukma wan nubuwah." Tidak pantas ada orang yang Allah Ta'ala dikasih Alkitab, dikasih Al-Hukmah, kemampuan untuk membedakan yang hak dan yang batil, dan nubuah bahkan, karena dia terima kitab dan nubuah. Lalu kemudian dia berkata, "Semua qulu lal nasi kunu ibadan min dunillah." Jadilah hamba-hamba untuk saya selain Allah Ta'ala, yaitu Nabi Isa. Nah, tidak benar. Walakin kunu rabbaniyin. Nah, tetapi kalian, wahai yang menerima kitab, jadilah rabbaniyin. Gitu. Rabbani itu lebih dari sekedar ruhban. Nah, kalau ruhban, rohib itu alim. Isinya kitab dia tahu, tapi bukan rabbani. Rabbani itu yang mengerti isinya kitab dan menjalankan isinya kitab. Itu rabbani. Nah, kalau sekedar tahu saja, rahib namanya. Nah, rahib itu tahu isinya kitab, tapi tidak mengerjakan dia. Kalau rabbani tidak, mengerti dan mengerjakan. Nah, rabbani itu mengerti dan dia mengerjakan. Kalau rahib hanya tahu saja, tapi tidak mengerjakan dia. Kalau rabbani tidak tahu dan mengerjakan. Nah, kalian mesti jadi rabbani. Bima kuntum tu'allimuna al-kitab, sesuai dengan kitab yang kalian ajarkan. Wa bima kuntum tadrusun, dan sesuai dengan yang kalian pelajari lah. Apa ada dalam kitab yang kalian baca, yang kalian pelajari, yang kalian ajarkan itu ada kalimat jadikan Nabi Isa Tuhan Subhanahu wa Ta'ala? Tidak ada lah. Tidak ada lah. Kok bisa-bisanya kalian mengajari orang untuk menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan? Itu ilmu dari mana? Di mana dalam kitab Taurat Injil? Apa ada dalam Taurat, dalam Injil yang menjadikan manusia itu menyembah manusia? Apa ada? Nah, tidak ada lalanya. Kok bisa-bisanya kalian berbuat semacam itu? Nah, wala ya'murukum an tattakhidul malaika wan nabiyya arbaba, dan tidak pula Nabi itu memerintahkan kalian untuk menjadikan para malaikat dan para nabi itu arbab, gitu ya, suatu saingan-saingan, gitu ya, orang-orang yang dimuliakan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Arbab dari Rob, cuma dari Rob, yaitu menjadikan orang-orang yang dimuliakan setaraf dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada. Ayamurukum bil kufri ba'da id antum muslimun. Apakah mungkin para nabi tadi itu Nabi Isa meminta kalian untuk kafir sudah kalian muslim? Jadi dulunya waktu pertama kali Nabi Musa datang, yang mentaati Nabi Musa adalah muslim, bukan Yahudi, bukan muslim. Kemudian mereka melenceng, ganti namanya Yahudi. Yang ketemu Nabi Isa muslim, kemudian mereka melenceng jadi Nasoro. Tidak ada Yahudi dan Nasoro, itu sesuatu yang tidak ada, datang sesudahnya. Tidak mungkin Nabi Musa datang membawa agama Yahudi, membawa Islam, yang ikuti ya muslim namanya. Nabi Ibrahim, Allah berkata Nabi Ibrahim, huwa millata Ibrahim, huwa alladhi sammakum al-muslimina min qablu wa fi hadha. Dia yang memberi kalian nama muslim dari dulu dan sampai sekarang. Nah, jadi begitu Nabi Musa datang ngajari kaumnya, mereka taat, muslim namanya, Islam dan muslim. Nabi Isa juga begitu. Lalu kemudian mereka melenceng. Nah, agama Islam yang benar dirusak, diganti Yahudi. Nah, agama Islam yang benar dirusak, diganti Nasara. Kedua-duanya salah. Nah,
Itulah yang bisa saya sampaikan. Sudah masuk waktu Isya. InsyaAllah akan saya lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.